Baik, perkenalkan nama saya Trisman Andika Hulu, NPM 1901024 dari kelas TIP 1901. Di sini saya akan menjelaskan penginstalan dual boot sistem operasi Windows dan sistem operasi Ubuntu dengan menggunakan VirtualBox. Nah, ini merupakan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah sistem operasi kedua. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tutorial penginstalan DualBoot, sistem operasi Windows dan sistem operasi Ubuntu dengan menggunakan VirtualBox. Nah, sebelum itu, untuk melakukan penginstalannya kita memerlukan aplikasi VirtualBox-nya dulu. Pastikan di laptop teman-teman sudah melakukan penginstalannya dan kita juga harus mempunyai file ISO daripada sistem operasi Windows itu sendiri dan file ISO dari Ubuntu. Nah, seperti ini nanti aplikasinya. Di sini saya menggunakan Ubuntu versi 22.04.1 dan ini adalah versi VirtualBox-nya. VirtualBox 6 dan di sini saya menggunakan Windows 10. Nah, setelah VirtualBox telah terinstall, di sini kita coba melakukan penginstalan sistem operasi Windows yang pertama. Nah, untuk melakukan penginstalannya, tahap pertama yaitu di sini arahkan kursor ke bagian tools dan klik new. Nah, di sini kita akan membuat virtual machine-nya. Kita beri nama Windows. Nah, setelah nama diberikan, jangan lupa di sini sesuaikan dengan versi yang punya teman-teman. Di sini saya menggunakan versi Windows yang 10, nah, jadi saya akan memilih versi yang 10. Oh, salah. Yang 64 ya teman-teman. Next. Nah, setelah itu ini cukup 2 GB saja, kita berikan size memorinya. Next. Nah, di sini kita akan membuat virtual hard disk. Nah, klik centang yang pilihan kedua untuk membuat virtual hard disknya. Nah, kemudian centang yang pertama di next kan. Lalu pilih dynamically elected. Next lagi. Nah, di sini kita dikasih pilihan untuk memberikan berapa space yang akan digunakan sistem operasi Windows pada laptop kita. Nah, di sini saya memberikan space sebesar 50 GB pada sistem operasi Windows yang akan berjalan nantinya. Nah, saya klik create di sini. Nah, setelah muncul di layar teman-teman seperti ini, langkah selanjutnya adalah pilih bagian storage. Nah, di sini bagian empty-nya klik. Nah, setelah itu arahkan kursor ke bagian kanan, klik, kemudian choose a disk file untuk memasukkan file ISO-nya. Nah, pilih si file ISO daripada Windows 10 karena Windows 10 yang sedang kita install. Open. Nah, setelah terinput, klik OK. Nah, dia file ISO-nya sudah masuk ya teman-teman. Di sini langsung saja kita start. Nah, di sini prosesnya agak lama, kita tunggu saja. Nah, ini masih proses tahap loading ya teman-teman.
Nah, sudah keluar tampilannya. Di sini teman-teman bisa mengubah waktu, format daripada waktunya. Untuk language bahasanya kita pakai saja bahasa Inggris dan keyboardnya menggunakan US. Di sini kita ganti format waktu sesuai negara kita, yaitu Indonesia. Kita cari di bawah Indonesia. Nah, ini dapat. Langsung next dan klik install now. Tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, di sini dia meminta produk key. Karena kita tidak mempunyai produk key, nah ini klikkan saja I don't have a product key. Kemudian next. Nah, setelah itu klik centang pada I accept the license time, the license term. Kemudian next. Nah, di sini teman-teman pilih saja yang bagian custom. Nah, di sini dikasih pilihan untuk membagi bagian partisinya. Kita buat saja untuk partisi yang pertama, yaitu sebesar 23.000 MB atau 23 GB ya guys. Ya teman-teman. Ini 23, oke. Setelah itu kita apply. Oke. Nah, sudah terbuat partisinya. Partisi yang pertama itu 22,4 GB. Sedangkan partisi yang masih tersisa untuk kita bagi berikutnya itu 27,5 GB. Namun di sini kita buat saja satu partisi. Kemudian next. Nah, di sini proses instalasi Windows-nya. Teman-teman harus nunggu di sini sampai proses penginstalan ini selesai, dan ini akan membutuhkan waktu yang lama. Di sini kita tunggu terus ya teman-teman, karena proses loadingnya masih di angka 46%. Nah, ini videonya akan lanjut ketika loadingnya telah selesai. Nah, di sini proses penginstalannya sudah hampir selesai, sudah 97%. Kita tunggu. Nah, pada saat ini proses instalasinya sudah mencapai tahap finishing setelah menyelesaikan instalasi feature update. Nah, di sini sudah pada tahap finishing. Nah, sekarang lanjut pada tahap berikutnya. Kita tunggu proses loading dulu. Nah, di sini kita disuruh pilih regional atau wilayah. Ini sudah sesuai ya, Indonesia. Kita yeskan saja. Lalu kemudian keyboard. Nah, ini sudah benar, kita gunakan United States. Yeskan saja, lanjut. Tidak, ini kita skip ya. Nah, tunggu beberapa saat loading. Nah, di sini ada pilihan penginstalan. Tapi karena di sini kita tidak sedang terhubung ke internet, maka kita pilih opsi yang di kiri bawah ini, namanya I don't have internet. Dan kemudian akan muncul ini. Nah, ini
pilih continue with limited setup. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini masih dalam proses loading ya teman-teman. Kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, pada proses kali ini kita masukkan nama kita sebagai user. Oke. Langsung next kan. Kemudian passwordnya, lalu next lagi, konfirmasi password, masukkan kembali passwordnya, dan di sini dia menyuruh kita untuk memilih pertanyaan dan memberikan jawaban sebagai pertanyaan jika seandainya kita melupakan passwordnya. Di sini saya skip saja nanti videonya. Selanjutnya kita pilih accept di sini. Ini persetujuan akan privasi ya guys ya. Dan kemudian loading lagi. Tunggu sampai loadingnya selesai teman-teman. Dan berikut tampilannya. Akan ada kata-kata yang muncul di layar hitam ini teman-teman. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, teman-teman, di sini telah selesai loadingnya, prosesnya. Sudah muncul tampilan Windows 8-nya di sini. Namun beberapa aplikasi masih belum diinstal karena tadi kita skip. Nah, inilah tampilan pada sistem operasi Windows 8 yang telah selesai kita install. Dan di sini sebentar. Nah, di sini sudah muncul tampilan Windows-nya ya teman-teman. Kita coba jalankan, kita buka dokumen. Nah, bisa ya teman-teman. Ini seperti tampilan Windows seperti biasa. Muncul dokumen dan disk-nya. Nah, ini sesuai dengan partisi yang kita kasih tadi, yang kita bagi tadi sebesar 21,9 GB, dan kita tadi cuman memberikan atau membagi satu partisi saja. Nah, inilah dia. Oke, sekian penjelasan mengenai penginstalan sistem operasi Windows. Lanjut pada penginstalan sistem operasi Ubuntu. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada proses penginstalan sistem operasi Ubuntu. Pertama-tama di sini kita arahkan kursor ke bagian tools. Setelah itu klik di sini icon new. Nah, kemudian kita berikan nama Ubuntu. Pastikan di sini sudah pas Ubuntu versi 64 bit sesuai dengan spesifikasi laptop teman-teman. Lalu kemudian next kan, dan memori size-nya 1 GB saja buat. Dan ini kita buat hard disk-nya, ukuran hard disk-nya. Create, next. Setelah itu next lagi.
Dan untuk kapasitas daripada harddisknya kita buat 10 GB saja teman-teman. Nah, kemudian di sini kita pilih bagian storage. Di bagian sini ini ada controller, bagian empty-nya, klik empty-nya, terus arahkan kursor ke sebelah kanan atas, pilih icon yang ini, kemudian choose. Nah, pilih file ISO Ubuntu teman-teman. Di sini kita klik saja file ISO-nya Ubuntu, kemudian open. Nah, di sini ada file ISO-nya sebesar 3,56 GB ya. Baru kemudian oke. Nah, di sini setelah kita berhasil memasukkan file ISO-nya, kemudian start. Nah, di sini kita menunggu ya teman-teman prosesnya. Nah, di sini ada pilihan. Pertama, try atau install Ubuntu. Kedua, Ubuntu Safe Graphic. Nah, di sini saya akan memilih yang kedua. Saya akan memilih yang kedua karena kalau kita yang pilih yang pertama, dia langsung menginstalnya dan kita akan langsung bisa menjalankannya tanpa proses penginstalan. Sedangkan pada kedua, kita masuk ke proses penginstalannya. Jadi biar kita lebih tahu dan belajar. Nah, kita pilih yang kedua. Nah, setelah sampai pada proses yang di sini, kita pilih yang bagian install Ubuntu. Kemudian ini kita nextkan saja karena ini pilihan untuk aturan keyboardnya. Kita menggunakan English US. Pilih continue. Setelah itu ini langsung kita nextkan saja normal instalasinya. Dan klik install now. Ini continue. Nah, di sini kita pilih regional kita ya teman-teman. Kita kasih Jakarta. Jakarta Indonesia. Yuk. Oke, langsung continue. Ini regional waktu ya, nanti saya pilih. Continue. Ini belum kepilih. Pilih continue. Oke, sudah. Nah, di sini kita berikan nama kita sebagai user. Saya kasih di sini nama saya Trisman. Passwordnya Oke. Lalu masukkan kembali passwordnya dan continue. Ingat, passwordnya jangan sampai lupa.
karena pada proses masuk nantinya Ubuntu ini selalu meminta password. Jadi passwordnya jangan sampai lupa ya teman-teman. Ini kita tunggu dulu sebentar loadingnya. Nah, di sini masih loading ya teman-teman. Ini dia masih loading, prosesnya masih belum nyampe setengah. Nah, setelah proses loadingnya atau penginstalannya telah selesai, di sini dia sudah muncul tampilan beranda daripada sistem operasi Ubuntu ya teman-teman. Dan di sini untuk sebelum itu kita harus merestartnya. Klik restart now. Tunggu beberapa saat sampai proses restart selesai. Nah di sini sudah muncul proses masuknya. Seperti yang saya masukkan tadi, nama user saya adalah Trisman. Kemudian klik bagian yang ada namanya atau profil Trisman untuk masuk. Lalu kemudian masukkan password yang kita bikin tadi. Kemudian enter. Nah, sudah muncul tampilan daripada Ubuntunya, tapi ya di sini sedikit error teman-teman. Sebentar kita tunggu. Seperti inilah nantinya tampilan beranda daripada sistem operasi Ubuntu. Baik, terima kasih. Penginstalan telah selesai ya teman-teman. Nah, baik, sekian saja video penjelasan atau penginstalan sistem operasi DualBoot pada Windows dan Ubuntu. Jika ada salah kata atau salah dalam proses penjelasan, saya minta maaf, dimohon dimaklumi. Terima kasih.